Shalom saudara-saudari sekalian yang terkasih, berkah dalam. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Dengan judul perceraian, pastilah ayat-ayat seperti itu akan mengundang kita semua untuk berasumsi bahwa kitab ini pasti akan berbicara tentang aturan-aturan perkawinan. Terlebih aturan untuk orang bercerai. Hal itu tidaklah salah sepenuhnya karena memang datang dari pertanyaan orang-orang yang memiliki konteks yang hidupnya sangat dikurung oleh aturan-aturan hukum, yaitu orang-orang Farisi. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang tidak mudah diombang-ambingkan apalagi oleh hasrat licik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia justru menunjukkan hal yang jauh lebih mendalam daripada soal aturan, yaitu bagaimana memaknai perkawinan itu sendiri, sekaligus nantinya akan memaknai juga hidup dari orang-orang yang memilih untuk tidak menikah. Inilah hebatnya Yesus. Menghadapi pertanyaan itu, Yesus menjawab, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Untuk apa informasi ini ditambahkan? Kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan begitu lengkapnya. Tidak didetailkan bagaimana kelengkapan seorang Adam dan bagaimana kelengkapan seorang Hawa. Tetapi pastilah manusia zaman itu sampai sekarang, meskipun mau dikatakan berevolusi secara apapun, tetap memiliki keunikan sebagai laki-laki, keunikan sebagai perempuan yang adalah anugerah. Anugerah karena kemudian lewat perbedaan laki dan perempuan itu, kemudian mereka dipersatukan untuk meneruskan karya kehidupan Tuhan sendiri. Dan itulah hal yang sangat indah kalau kita mau melihat perkawinan. Bukan pertama-tama perkawinan harus diatur bagaimana, tetapi melihat perkawinan ini punya arti apa untuk manusia, terlebih untuk karya keselamatan Allah dalam hidup manusia. Tuhan begitu jelas menunjukkan keunggulan laki dan perempuan ini bukan untuk saling menguasai, tetapi untuk dari perbedaannya itu mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Tuhan menambahkan dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dua pribadi yang diambil dari sumber orang tua yang berbeda, yang kemudian seperti orang katakan step forward, melangkah ke depan, meninggalkan, bukan tidak lagi mencintai orang tua, tetapi fakta bahwa orang menikah pada akhirnya meninggalkan orang tua untuk membangun persatuan baru antara laki-laki dan perempuan. Itulah firman yang kelihatannya sederhana, tetapi begitu indah, sehingga
Kalimat yang dilanjutkan juga begitu kuat adanya ketika Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudaraku sekalian, bahkan indahnya perkawinan ini oleh penulis kitab Perjanjian Lama, terlebih oleh para nabi, dipakai untuk menggambarkan cinta Allah terhadap umatnya, cinta Yahweh terhadap Israel, yang di dalam Perjanjian Baru kita boleh menghayati cinta Kristus terhadap gerejanya. Itulah mistik perkawinan yang perlu kita dalami lebih dalam lagi, karena pada zaman ini kita pun perlu memperdalam untuk menghayati lebih pas lagi bagaimana perkawinan menghadirkan karya keselamatan di tengah dunia. Karena itu di dalam Gereja Katolik, perkawinan diangkat semartabat sakramen. Apa itu sakramen? Menjadi sakramen berarti menjadi sarana dan tanda keselamatan Allah. Suatu kelanjutan dari konsep Perjanjian Lama, bahwa lewat perkawinan mau ditunjukkan cinta Allah terhadap umatnya, cinta Yahweh terhadap Israel, cinta Kristus terhadap gerejanya. Dan kemudian kita di zaman ini, betapa berbahagianya kalau kita mampu memandang setiap perkawinan adalah ekspresi kasih Allah yang dihadirkan di dalam keluarga. Untuk itulah perkawinan dan keluarga terlebih disebut sebagai sarana kehadiran cinta Allah, sarana keselamatan Allah, sekaligus tanda bahwa cinta Allah itu berwujud di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudari, menjadi jelas ketika orang-orang Farisi juga bertanya kepada Yesus lebih jauh lagi, bukankah Musa memerintahkan untuk membuat surat cerai bagi orang yang bercerai? Itulah cara licik orang-orang untuk menjebak Yesus dengan kata memerintahkan. Yesus mengoreksi, Musa tidak memerintahkan. Musa mengizinkan untuk orang-orang yang memang tegar hatinya, karena permintaan orang-orang yang tegar hatinya, dan juga dilandasi oleh kesalahan dari orang-orang yang menikah dalam masa itu yang kemudian dikatakan berzina. Berzina dalam konteks zaman Yesus bukan hanya soal perselingkuhan. Berzina di dalam konteks Yesus adalah orang-orang yang kemudian menghidupi perkawinan secara salah, katakan secara incest, seperti yang ditunjukkan atau dikritik Yohanes Pembaptis yang membuat dia dipenggal kepalanya karena Herodes mau menikahi saudarinya. Itu salah satu. Jadi bukan hanya persoalan perselingkuhan, bukan, tetapi persoalan ketidakpantasan dari pilihan orang-orang yang sudah menikah. Dan kemudian dikatakan boleh membuat surat cerai, jadi bukan diperintahkan untuk membuat surat cerai. Saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang ini juga perlu kita pakai secara kritis. Kadang kita itu kalau sudah diizinkan atau seolah-olah itu diperintahkan, bukan, ya diizinkan ya diizinkan, diperintahkan lain soal. Saudaraku sekalian yang terkasih, itulah makna indah dari perkawinan. Pada sisi lain, kalau kita mau menghayati rangkaian penerimaan sakramen dalam Gereja Katolik, setelah menerima 3 sakramen inisiasi, yaitu baptis, ekaristi, krisma,
kemudian akan muncul dua sakramen yang beriring, yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Dua-duanya boleh dikatakan sakramen panggilan. Hidup di dalam perkawinan adalah panggilan. Menarik sekali bahwa di dalam Injil ini langsung disambung dengan pertanyaan tentang orang-orang yang tidak menikah. Para murid itu lalu berkata kepada Yesus, "Oh, jika demikian susahnya harus menghidupi hidup suami istri, lebih baik tidak kawin." Nah, kesempatan ini justru dipakai oleh Yesus untuk menerangkan martabat mereka yang memilih tidak kawin sebagai rohaniwan, sebagai rohaniwati, yang kadang di dalam KTP ditulis tidak kawin. Tegas sekali, tidak kawin. Sampai Pak RT nanya, "Ya, tidak kawin?" "Iya, memang." Saudaraku sekalian, Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat mendalam ketika dia berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada problem barangkali secara biologis. Ada lagi orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Di daerah-daerah atau kultur tertentu ada orang-orang yang dijadikan penjaga ratu, istri raja, dan dikebiri, artinya dibuat oleh orang lain untuk tidak bisa kawin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh kerajaan Allah. Banyak pertanyaan yang kadang itu menanyakan untuk apa rohaniwan-rohaniwati Katolik itu tidak nikah, sehingga banyak dijadikan guyonan atau canda. Tetapi intinya cukuplah kita memegang apa yang dikatakan oleh Yesus ini, bahwa memang faktanya ada orang-orang yang memilih untuk tidak menikah, bukan karena tidak bisa secara biologis, bukan karena tidak bisa secara kultural, tetapi karena mendedikasikan hidupnya demi kerajaan surga. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, dengan pemahaman yang indah tentang perkawinan dan panggilan untuk selibat di hadapan Allah ini, marilah kita bersyukur bahwa gereja dilengkapi, dipersenjatai dengan dua sakramen ini, sehingga kita sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa dua-duanya adalah sakramen dedikasi, sakramen penyerahan diri kepada Allah lewat perkawinan atau lewat hidup selibat. Kiranya hidup kita diperkaya dan semakin kita dedikasikan dengan cara apapun yang telah kita pilih, dan makin merasakan bahwa kita pun ambil bagian di dalam karya kerajaan surga itu. Tuhan memberkati. Amin.